Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun kita berada pada saat ini. Jumpa lagi dalam Renungan Harian di hari Selasa tanggal 24 September tahun 2024. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan dalam menjalani kehidupan, secara khusus kegiatan kita saat ini. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk segala hal dan kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mengawali aktivitas kami. Namun sebelumnya itu Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, biarlah melalui firman-Mu ini kami akan kembali dikuatkan, bahkan ditopang untuk senantiasa menjalani kehidupan yang Tuhan masih berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini dari kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-16. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat, daripada seorang raja tua tetapi bodoh, yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengantin raja itu. Tiada habis-habisnya raja yang dipimpinnya, namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari pembacaan kita ini diberikan satu tema, usaha menjaring angin. Ya. Susito umpoya angin. Nah, apa yang kita cari dan perjuangkan dalam hidup ini Bapak Ibu? Keinginan untuk menjadi yang utama. Ya. Tentu ada keinginan untuk berkuasa. Ada keinginan untuk menjadi kaya, atau ada keinginan untuk menggapai semua impian? Ya, suatu pertanyaan bagi kita. Nah, semuanya sah-sah saja. Namun apakah semua keinginan dan hasrat diri yang hendak digapai itu akan membuat hidup menjadi tentram dan bahagia? Ya. Atau jangan-jangan kita hanya seperti menjaring angin, semuanya hanyalah kesia-siaan. Ya. Bagi kitab Pengkhotbah, segala daya dan upaya manusia yang cenderung berkuasa pada diri sendiri saja adalah kesia-siaan. Ya. Bila dia jatuh dalam perjuangan, tidak ada yang menolong dan mengangkatnya. Bila terhempas dalam kesunyian gumulnya, tidak ada yang merangkul dan memberikannya semangat. Ya. Bahkan sekalipun dia seorang penguasa, pada akhirnya dia akan tergantikan juga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, Pengkhotbah mengingatkan bahwa hidup ini bukan semata tentang diri sendiri, tetapi juga menyangkut relasi hidup dengan orang lain. Terlebih relasi dengan sumber hidup, yaitu Allah sendiri. Manusia dalam ragam perjuangannya tentu dapat mengerjakan dan menggapai banyak hal yang kemudian mendatangkan kegembiraan hidup. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, semua itu akan terasa hambar
dan hampa tanpa keterlibatan orang lain di dalamnya apabila tanpa relasi dengan Tuhan. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena semua yang dapat digapai itu hanyalah fana dan tidak menjaminkan kebahagiaan yang sejati dalam hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya segala yang kita perjuangkan dalam gumul hidup kita tidak menjadi sia-sia atau seperti usaha menjaring angin saja, turutilah firman Tuhan ini. Seperti kata pengkhotbah, jadilah seperti orang muda yang berhikmat. Itu artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, jadilah orang yang suka mendengar didikan dan jadilah orang suka membangun relasi yang baik dengan orang lain, terlebih dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan ini, ya tentu kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita seperti orang muda yang berhikmat. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhanlah yang akan senantiasa memampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini dalam hidup yang Tuhan masih karuniakan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini bersuka cita melalui pertambahan usia. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, dalam kelemahan tubuh saat ini Tuhanlah yang akan memulihkan keadaan mereka. Kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami dalam pergumulan kehidupan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhanlah yang akan memberikan jalan yang terbaik, dan kami percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan yang terus berseru dan berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Kami juga berdoa untuk anak-anak dalam pertumbuhan. Tuhan mengasihi mereka dalam kasih dan penyertaan-Mu. Juga kami berdoa untuk anak-anak saudara-saudara kami dalam pendidikan mereka. Tuhanlah yang akan memberikan kesehatan, bahkan hikmat daripada Tuhan. Apa yang mereka perjuangkan boleh mereka capai. Kami berdoa untuk orang tua kami dalam masa usia indah. Tuhan berkati, memperlengkapi dengan hikmat daripada-Mu. Biarlah dalam masa usia sekalipun mereka terus merasakan sukacita yang asalnya daripada-Mu. Berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan pelihara dalam kasih-Mu. Biarlah kami terus merasakan damai sejahtera-Mu. Seluruh kegiatan kami saat ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang akan menolong, bahkan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.